Penduduk sebagai titik sentral dalam pembangunan dan merupakan modal dasar pembangunan, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai syarat untuk mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia oleh BKKBN dilaksanakan melalui Program Pembangunan Keluarga atau KKBPK. Program pembangunan keluarga yang diaplikasikan melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan siklus hidup dan penerapan 8 fungsi keluarga serta 4 prinsip pembangunan keluarga atau 4B, yaitu berkumpul, berinteraksi, berbagi, dan berdaya. Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia memiliki umur harapan hidup mencapai 70,7 tahun dan terus akan meningkat menjadi 71,9 tahun pada tahun 2025 serta 72,8 tahun pada tahun 2045. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah penduduk lanjut usia terbanyak di dunia, yakni mencapai 18,1 juta jiwa atau 7,6% pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 21,6 juta jiwa atau 8,5% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk usia lanjut, yaitu 60 tahun ke atas, diperkirakan akan meningkat menjadi 29,1 juta pada tahun 2020 dan 36 juta pada tahun 2025. Sementara itu, rasio ketergantungan lansia di Indonesia sebesar 12,71%, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 13 orang lansia. Untuk memberikan pemahaman dan keterampilan bagi anggota keluarga yang mempunyai lansia, pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan melalui pengelolaan kelompok bina keluarga lansia atau BKL yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan keluarga dalam membina dan mensejahterakan keluarga lansia sangat penting. Dan diharapkan dapat menjadi wahana belajar bagi keluarga untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif keluarga. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan peningkatan promosi dan penguatan keluarga lansia dan lansia melalui BKL ini adalah yang pertama, mensosialisasikan peran pengelolaan kelompok BKL dan materi perawatan jangka panjang atau PJP. Yang kedua, meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta, yakni kader BKL, keluarga yang mempunyai lansia, tentang bagaimana melakukan pendampingan terhadap lansia yang membutuhkan pendampingan. Yang ketiga, adanya komitmen bersama dari peserta untuk mengembangkan kegiatan BKL serta mengajak keluarga yang punya lansia aktif di kelompok BKL. Yang keempat, mensosialisasikan materi perawatan jangka panjang serta menjadi pendamping bagi lansia yang membutuhkan pendampingan. Kelima, mengisi materi perawatan jangka panjang di semua kampung KB. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas hidup lansia dalam keluarga kelompok BKL. Untuk tahun 2020, pembinaan ketahanan keluarga lansia menjadi proyek prioritas nasional dengan kegiatan peningkatan promosi dan penguatan keluarga lansia dan lansia melalui BKL. Provinsi Sumatera Barat dalam proyek prioritas nasional mendapatkan sasaran sebanyak 158 kelompok dari 821 kelompok BKL yang ada di Sumatera Barat. 158 kelompok ini tersebar di 18 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai target sasaran tersebut telah dilakukan berbagai upaya kegiatan, diantaranya adalah pengadaan dan perbanyakan materi KIE, sosialisasi, workshop pendampingan jangka panjang dan kegiatan lainnya. Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Pertama, sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh bagi kader BKL melalui videografis dan infografis. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud memberikan sosialisasi kepada kader BKL mengenai 7 dimensi lansia tangguh. Kegiatan ini sebelumnya direncanakan melalui tatap muka, namun karena adanya pandemik COVID-19 dialihkan menjadi pembuatan videografis dan infografis.
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kontrak kerjasama dengan NKYFL Advertise dengan pembuatan videografis dan infografis. Yang mana hasil videografis dan infografis itu akan segera didistribusikan ke kelompok BKL yang menjadi sasaran Pro PN BKL tahun 2020. Kedua, perbanyakan dan pengembangan materi dan median. Kegiatan ini dilaksanakan dengan perbanyakan buku pedoman pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia, buku pegangan kader 7 dimensi lansia tangguh, dan CD pendampingan perawatan jangka panjang. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan bulan Juni 2020 dan akan didistribusikan ke kelompok BKL yang menjadi sasaran Pro PN BKL tahun 2020. 3. Orientasi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui videografis dan infografis. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud memberikan sosialisasi kepada kader BKL mengenai perawatan jangka panjang bagi lansia rentan. Kegiatan ini sebelumnya direncanakan melalui tatap muka, namun karena adanya pandemi COVID-19, dialihkan menjadi pembuatan videografis dan infografis. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kontrak kerjasama dengan NKYFL Advertise dengan pembuatan videografis dan infografis, yang mana hasil videografis dan infografis itu akan segera didistribusikan ke kelompok BKL yang menjadi sasaran BKL. 4. Pertemuan integrasi pendampingan perawatan jangka panjang bagi mitra. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengintegrasikan kegiatan perawatan jangka panjang di kelompok BKL dengan mitra terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan melalui virtual meeting pada tanggal 24 Juli 2020 menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan peserta OPDKB Kabupaten Kota, Dinas Sosial Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. 5. Sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh dan PJP bagi kader melalui virtual meeting. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan kepada kader kelompok BKL yang menjadi sasaran Pro PN BKL tentang materi 7 dimensi lansia tangguh dan perawatan jangka panjang bagi lansia rentan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui virtual meeting pada tanggal 25 Juli 2020 menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan peserta OPDKB Kabupaten Kota, PLKB, kader kelompok BKL yang menjadi sasaran Pro PN BKL.